perhatikan hiji baktinya kelemah sarakan ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rempuk jukung sauyunan ejokeun dauna. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah untuk besok Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Susah atau gampang? Sangat gampang. Nah sekarang kalian sudah membentuk kelompoknya sudah? Sudah. Tugasnya adalah perhatikan menemukan masalah lingkungan. Itu sangat gampang. Nah jadi kalian apa saja yang dicatat? Perhatikan ya. Nah, yang akan dicatat nanti sesuai dengan kelompoknya ya, kelompoknya. Yang pertama, kalian harus menemukan dulu jenis masalah lingkungannya apa. Contohnya ya, misalkan di luar kalian melihat orang yang membuang sampah sembarangan, apakah itu masalah? Dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya setelah menuliskan jenis masalahnya, penyebabnya. Yang kira-kira penyebabnya apa? Kalau misalkan kalian melihat nih, ada tanaman yang rusak. Nah, kalian cari penyebabnya apa? Kenapa tanaman itu sampai rusak? Nah, kalian bisa jadi itu, tapi nanti kalian bisa ya. Selanjutnya, dampak yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan terjadi masalah itu, kira-kira akan terjadi apa selanjutnya? Apakah itu berbahaya atau tidak? Nah, paham ya? Nah, sekarang nanti Bapak bagikan ini ada LKPD atau istilahnya lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompoknya. Sekarang kelompok Ajeng Nusantara. Oke, Iman. Kelompok Bapak Buana ada? Oke. Nah, kelompok Meneliti sudah. Oke, sudah. Kelompok Nyati Wangi? Iya, Pak. Oke. Kelompok Nyuci Mandiri. Nah, oke. Betah. Kelompok Betah di Iman. Betah. Nanti kalian pelajari. Pak, bagaimana cara mencari masalah lingkungannya? Gampang saja. Kalian bisa sekarang nih, pulang dari sekolah ya. Pulang dari sekolah, kalian sedang jalan, lihat-lihat. Nah, kira-kira ada masalah apa nih? Silahkan. Oh, yang dekat rumah, di perjalanan. Pokoknya kalian harus menemukan suatu permasalahan tentang lingkungan. Itu ya. Nah, selanjutnya jangan lupa catat nanti. Berarti kalau bisa sekarang pulangnya dengan kelompoknya masing-masing. Biar bisa menemukan masalah. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Ya. Semangat pagi. Terima kasih. Sekian hari ini kita tutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan berdoa. Untuk Padamu Negeri dipimpin oleh Tisa dan untuk doa dipimpin oleh James. Silakan. Kamu sakit gak? Minimal sakit pantat. Itu panggil para guru atau cari bantuan. Yang membuang ini parah sih. Oh iya, kan Pak Amos memberikan tugas untuk mengumpulkan masalah lingkungan ya. Menurut aku ini termasuk masalah lingkungan sih. Stop. Jangan dibakar. Loh, emangnya kenapa? Nanti bisa menimbulkan polusi udara. Kejadian tadi termasuk masalah lingkungan loh. Kebetulan kita kan ditugaskan sama Pak Amas untuk mencari masalah lingkungan. Oh iya, alhamdulillah. Terus dulu dong. Ya, kita pulang. Denova sini sebentar. Tolong ambilin ibu cabai rawit ya di kebun sekolah 5. Terima kasih ya. Sama-sama, saya pamit dulu ya. Kenapa ada begini seperti ini? Sepertinya ini gara-gara hama deh. Gimana ya agar cara tanaman tidak terkena hama? Saya juga kurang tahu. Kita kan punya tugas ya Pak tentang mencari masalah lingkungan. Menurut kamu itu masalah lingkungan apa sih? Oh iya benar, menurut aku ini termasuk masalah lingkungan loh.
Ada apa? Coba kamu lihat sini. Coba kamu lihat deh, itu ada air limbah dari kamar mandi. Terus emangnya kenapa? Itu kan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya juga ya. Terus nanti bisa membuat jalan jadi becek juga. Nah itu dia masalahnya. Yes. Kok kamu kayak kegirangan gitu? Kamu lupa ya, kan kita dikasih tugas sama Pak Ahmad untuk mencari masalah lingkungan. Oh iya ya. Yeah. Yuda, di sini sebentar. Ambil kursinya duduk sini. Begini, rencananya nanti pulang sekolah, Bapak ingin menjenguk Nabila yang sedang sakit. Sekalian memberikan sumbangan juga yang sudah kita kumpulkan. Nah, tapi Bapak tidak ingin sendiri, jadi harus ditemani oleh Yuda sebagai ketua kelas di sini. Yuda siap tidak? Siap, benar? Oke, ya udah nanti sepulang sekolah kita ke sana. Nah, sekarang Yuda boleh istirahat. Silakan. Terima kasih, tidak pamit. Oke, salam. Yud, kok jalannya longsor Yud? Kayaknya mobil Bapak nggak bisa lewat deh. Ya Pak, ya sudah kita cek dulu saja Pak. Ya udah, kita turun. Oke. Sepertinya benar nih, mobil Bapak nggak akan bisa lewat Yud. Ya Pak, terus gimana dong Pak? Ya, bagaimana kita jalan kaki aja, nggak apa-apa? Ya Pak, siap. Rumahnya juga udah deket kok. Oke, ya udah. Tapi sebentar Pak, Kenapa? ini kenapa kok bisa longsor? Oh, ini kenapa bisa longsor? Coba Yuda perhatikan. Lihat deh, ini kan jalannya ada di tebing ya. Sementara lihat, di tebing itu tidak ada pohon-pohon besar. Hanya ada bambu sama yang rumput. Nah, ini biasanya kalau musim hujan nanti tanahnya itu akan longsor karena tidak ada akar-akar yang mencengkram kuat untuk menahan tanah longsor gitu. Oh begitu ya Pak. Betul. Berarti ini merupakan masalah yang besar dong Oh, Pak. sangat masalah besar ini. Wah kebetulan dong Pak. Tadi kan Bapak menugaskan kami untuk mencari masalah lingkungan. Iya. Jadi saya sekarang sudah menemukan masalah lingkungan tersebut. Oke. Tatanin di balai atikan hiji bakti nyah kelemah. Perhatian! Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Hari ini apakah kita akan belajar sesuatu yang menghebohkan atau mengasihkan? Menghebohkan. Masih ingat tidak? Kemarin Bapak menugaskan kalian berkelompok untuk menemukan masalah lingkungan. Masih ingat? Sudah belum? Alhamdulillah. Nah, tugas sekarang kalian adalah tugasnya ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kalau kita menemukan masalah, kita harus cuek atau harus menyelesaikannya? Oke, tepat sekali. Jadi hari ini nanti masalah-masalah yang kalian temukan, kalian presentasikan ya di sini. Terus selanjutnya kalian cari solusinya seperti apa. Untuk mencari solusinya kalian bisa pertama menggunakan laptop, nanti akan Bapak kasih laptopnya satu kelompok satu ya. Oke, keduanya bisa wawancara dengan guru lain. Oke, selanjutnya bisa juga menggunakan buku di perpustakaan. Siap? Semangat pagi. Sebelumnya kita tepuk Pancaniti yang akan dipimpin oleh Yuda, Iqbal dan Fahri. Silakan. Tepuk Pancaniti. Nete gade. Nete sote. Nete bote. Nete gade. Nete sanate. Anu akhir. Nete
Baiklah, terima kasih kepada Yuda dan kawan-kawan yang sudah memimpin tepuk tangan ini. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil penemuan masalah lingkungan yang sudah kalian temukan kemarin. Silakan, untuk yang pertama adalah dari kelompok Ajeng Nusantara. Iqmal dan kawan-kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari kelompok Ajeng Nusantara akan menyampaikan hasil pengamatan tentang masalah lingkungan. Masalah yang ditemukan adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Penyebab timbulnya masalah adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan warga sekolah tentang cara mengolah sampah dengan baik. Bahaya yang ditimbulkan adalah 1. Membahayakan keselamatan, 2. Lingkungan menjadi kotor. Ini ada kulit pisang. Teman saya jatuh karena kulit pisang yang dibuang sembarangan. Masalah yang ditemukan adalah sampah non-organik dibakar. Ini adalah salah satu contohnya. Teman saya membakar sampah non-organik, yaitu sampah plastik yang akan menimbulkan polusi udara yang mengganggu kesehatan. Masalah yang ditimbulkan daun tanaman dimakan hama. Bahaya yang ditimbulkan tanaman akan gagal panen. Masalah yang ditemukan kami adalah tanah longsor. Bahaya yang ditimbulkan: 1. Menyebabkan korban harta, benda, dan jiwa. 2. Merusak lingkungan. 3. Menghambat jalur transportasi. Inilah foto hasil pengamatan kami. Masalah yang ditemukan air limbah kamar mandi dan kamar cuci sekolah tidak memiliki penampungan. Foto hasilnya pengamatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil penemuan masalah lingkungannya. Nah, sekarang saatnya kalian harus mencari solusi bagaimana memecahkan permasalahan yang sudah kalian temukan tadi. Bagaimana caranya? Pertama, kalian bisa menggunakan laptop yang sudah disediakan. Silakan kalian gunakan internet. Kalau istilah sekarang tuh nanya ke Mbah Google. Kalian bisa buka YouTube juga, silakan. Selanjutnya bisa juga wawancara guru lain, silakan. Atau di sana kita punya perpustakaan, kalian gunakan perpustakaan itu untuk mencari sumber-sumber informasi melalui buku. Tatanin di bale atikan hiji bakti nyah kalemah sarakan ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rempuk cukung sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan yuk ayo urang ngepon di sakola yuk ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Siapa namanya ini? Luki. Siapa? Ini satu lagi? Vina. Rumahnya di mana? Oh, Ciputat. Semua di Ciputat. Ada yang kita laga. Oke. Ada apa? Ada apa di situ? Ini Pak, saya mendapat tugas dari Pak Anas untuk menemukan permasalahan lingkungan dan sekaligus harus menemukan solusi permasalahan tersebut. Kami sudah menemukan masalah tersebut, yaitu adanya kebiasaan masyarakat yang suka membakar sampah plastik. Padahal menurut kami kebiasaan tersebut tidak baik karena mengganggu kesehatan. Dan jelas ya, selain mengganggu kesehatan juga menipiskan ozon ya, yang membuat
rumah kaca, efek rumah kaca bagus. Jadi meminta solusinya bagaimana ya ini ya. Jadi gini, kalau menurut Bapak, untuk mengatasi sampah plastik biar tidak dibakar, mau yang dicatat mangga dicatat biar tidak usah mengulangi lagi Bapak. Jadi untuk agar menghindari masyarakat, jadi kalian bisa mengedukasikan ke masyarakat atau memberitahukan ke orang tua kalian, mah terkedah dibakar. Caranya gimana? Caranya kalian tahu ekobrik? Tahu nggak? Ekobrik itu, yaitu ekobrik itu jadi yang berbahan dasar yang mudah atau yang tidak terpakai oleh kita. Contohnya sampah plastik, ya, sampah plastik dimasukkan ke dalam botol. Terus bagus, ini harus disampaikan. Dan pesan Bapak, ketika kalian membuat ekobrik, jangan ada sampah organik. Contohnya sampah makanan tidak boleh. Ya, jadi khusus plastik, ya. Karena plastik itu sangat kuat kalau ditumbuk ditumbuk lagi ke dalam biar kuat, ya. Ngerti nggak sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan lagi tentang ekobrik? Tidak ada. Oke. Sekarang kemana? Nanti bakal praktek sama Bapak. Oke. Ya. Anak-anakku, alhamdulillah diskusi kalian sudah selesai. Tadi Bapak lihat kalian mengumpulkan informasi itu, ada yang wawancara ya, terus menggunakan internet juga, itu yang paling umum dilakukan oleh kalian, dan ada juga tadi yang perpustakaan mencari sumber. Itu sangat keren. Nah, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok pertama, Ajeng Nusantara, Iqmal dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Presentasi penyelesaian masalah lingkungan kelompok Ajeng Nusantara. Masalah yang ditimbulkan adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Penyelesaian masalah: 1. Mengadakan sosialisasi mengenai cara mengolah sampah ke tiap kelas. Contoh ekobrik, yaitu sampah plastik yang dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam botol sampai padat, sampai tidak bisa diremas-remas. Ekobrik juga bisa dibuat menjadi kursi, rumah, tempat duduk, sama ini rumah, pagar maksudnya. Penyelesaian masalah: menanam tanaman refugia sebagai pengendali hama. Contoh tanaman refugia: 1. Melakukan penanaman pohon di lahan yang gundul. 2. Melakukan sosialisasi gerakan menanam pohon melalui media sosial. Yaitu cara membuat resapan air, yaitu air dari cucian. Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mempresentasikan mengenai solusi atau pemecahan masalah mengenai permasalahan lingkungan yang sudah kalian temukan. Bapak sangat merasa terpukau ya, merasa bangga sama kalian. Ternyata solusi-solusi yang kalian tawarkan, yang kalian temukan itu luar biasa, sangat keren. Contohnya tadi ya, yang dari kelompok Ajeng Nusantara, solusinya adalah mereka ingin membangun kesadaran warga sekolah bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Caranya dengan mengadakan sosialisasi ke tiap kelas. Itu keren. Nah, nanti Bapak bantu ya, Bapak obrolkan dengan guru kelasnya. Istilahnya mohon izin lah ya, seperti itu. Selanjutnya juga tadi kelompok yang Yuda ya, Yuda kan solusinya itu adalah ingin menanam kembali tanaman atau pohon di tanah yang gundul, yang longsor tersebut. Selain itu, Yuda juga ingin membuat konten video katanya. Intinya mengajak masyarakat supaya tergerak untuk menanam pohon di daerah-daerah yang sudah gundul. Nanti video tersebut katanya akan disebarkan melalui akun media sosial ya, TikTok, Instagram, Facebook, status WA juga bisa, YouTube dan sebagainya. Itu keren sekali. Pokoknya semuanya keren, keren banget, keren. Hebat.
masyarakan, ngolah tanah diajar pepelakan. Di Kami meminta ujian untuk berbagi ilmu dengan adik-adik sekalian cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Sekarang jawab dengan jujur ya, siapa di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Ayo, siapa? Nah, kedepannya jangan diulangi lagi ya. Adik-adik, sampah itu ada dua macam, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau terurai, misalnya dedaunan, buah-buahan, sisa makanan, dan sebagainya. Nah, kalau sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa terurai atau membusuk, seperti batu baterai, kantong plastik, dan botol aqua. Sekarang kakak memegang dedaunan. Kemana ini harus dimasukkan? Sebutkan. Kemana? Dalam kotak yang mana? Betul sekali. Aduh. Masukkan. Satu lagi. Nah, itu. Sekarang kakak memegang botol Powerade. Kemana kakak harus dibuang? Non-organik. Betul sekali. Ini harus dibuang ke sampah non-organik. Oke. Sekarang siapa yang berani ke depan untuk memasukkan sampah ini? Ayo, siapa yang berani ke depan? Ayo. Silakan yang berani ke depan. Silakan. Hey. Sebentar. Tepuk tangan. Betul? Terima kasih adik-adik sekalian yang telah mengikuti acara ini. Semoga bisa dilaksanakan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Bapak Buana akan membuat ekobrik yang berbahan dari sampah non-organik atau sampah plastik. Teman saya yang mengguntingkannya. Nah, ini sampai kecil-kecil ya. Lalu dimasukkan ke dalam botol sampai penuh. Nah, biar padat, kita padatinnya pakai ini. Nah, ini kita sudah membuatnya beberapa ya, ada 19. Nah, ini bawahnya, atasnya ini kita kasih hadus lalu pakai lakban biar nggak lepas. Tinggal dimasukin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 6 SDN 2 Kota Mana akan menanam pohon di lahan yang gundul. Yuk teman-teman, kita tanam